Saya Muhammad Arki. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sejarah awal Candi Jago, hiasan-hiasan yang terdapat di Candi Jago, dan relief-relief yang berada di Candi Jago. Yuk kita telusuri. Candi Jago terletak 18 km dari timur kota Malang, di daerah Tumpang, atau lebih tepatnya berada di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini memiliki sebutan lain yaitu Candi Tumpang dan Candi Cungkup. Disebut Candi Tumpang karena berlokasi di daerah Tumpang, sedangkan Candi Cungkup merupakan sebutan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Di dalam dokumen atau kitab Negara Kertagama dan Pararaton, candi ini dinamai Jajagu yang artinya keagungan. Candi Jago dibangun pada tahun 1268 Masehi dan selesai pada tahun 1280 Masehi. Bangunan candi yang menghadap ke barat ini secara keseluruhan memiliki denah dasar bangunan berbentuk segi empat dengan ukuran 23 x 14 meter persegi. Sedangkan tinggi bangunan ini tidak dapat diperkirakan secara pasti karena atap candi sudah hilang. Namun dari hasil penelitian yang pernah dilakukan diperkirakan tinggi bangunan candi ini mencapai 15 meter. Pada halaman candi terdapat sebuah arca Amugapasa yang merupakan perwujudan dari Raja Srijaya Wisnuwardana yang memiliki 8 lengan dan berlatar singgasana dengan bentuk kepala belakang membelakangi. Arca tersebut bagian kepalanya telah hilang dan bagian-bagiannya lengan pun sudah tidak lengkap lagi karena beberapa telah patah. Yang kedua yaitu kala atau simbol waktu. Filosofinya adalah jika kita tidak bisa menggunakan waktu, maka kita akan dimakan oleh kala. Yang ketiga, Padmasana, yaitu simbol tempat melinggihnya atau tempat duduknya Sang Hyang Widi. Di Candi Jago terdapat 6 relief. Yang pertama adalah relief Kresnayana, di mana relief Kresnayana ini menceritakan tentang kehidupan Sri Kresna yang hampir mirip dengan kehidupan Raja Wisnuwardana. Dalam relief ini menceritakan pernikahan antara Wisnuwardana dan Nayarana Waningyun. Kedua, relief Kunjakarna. Relief Kunjakarna ini terletak di bagian timur laut Candi Jago. Kunjakarna merupakan sebuah cerita tentang raksasa yang didasarkan dengan cerita Buddha Mahayana. Diceritakan Kunjakarna ingin berinkarnasi menjadi seorang yang memiliki pantas rupawan sehingga ia bertapa di Gunung Semeru. Datanglah ia kepada Wairocana dan diperbolehkan untuk mengunjungi neraka. Yang ketiga, relief Pancatantra. Relief ini menceritakan seorang Brahmana yang mengajarkan ilmu kehidupan dan kebijaksanaan kepada 3 pangeran yang tidak bisa mendengar. Dan ilmu yang dipelajari terdapat 5 ajaran yang juga disebut Pancatatantra, di mana kelima ajaran tersebut adalah Mitra Beda atau perbedaan, Mitra Pati atau kedatangan, Kakolukia pertentangan atau dan perdamaian, landasan kehilangan dan keberuntungan, dan Apariktitakaritva tindakan berburu-buru. Yang keempat, relief fabel. Relief fabel ini di bagian kiri candi yang berada di barat laut menceritakan mengenai binatang seperti cerita tantri, di mana pada sebagian tersebut terdiri dari beberapa panel. Sedangkan pada bagian tengah candi menceritakan mengenai seekor kura-kura yang ingin terbang. Kura-kura tersebut meminta bantuan kepada bangau untuk ikut terbang bersamanya. Yang kelima adalah relief Arjuna, Wiwaha, dan Pataya.
Relief ini menceritakan mengenai Pandawa yang kalah oleh Kurawa karena kelicikan Sengkuni. Karena itu, para Pandawa hidup sebagai orang biasa di dalam hutan. Kemudian, salah satu dari Pandawa, yaitu Arjuna, pergi bertapa dan meninggalkan saudara-saudaranya. Arjuna meminta kepada Dewa Siwa agar memberikan senjata kepadanya untuk mengalahkan Kurawa. Dewa Siwa memberikan senjata kepada Arjuna berupa panah Pasopati. Namun dengan syarat Arjuna harus ikut membantu mengalahkan raksasa Niwat Kaca yang sedang mengamuk di kayangan. Dan terakhir yaitu relief Kalawayana. Relief Kalawayana masih berhubungan dengan cerita pada relief Kesnayana, di mana menceritakan peperangan antara Raja Kalawayana dan Kresna. Pada bagian atap candi dulunya diperkirakan terbuat dari ijuk atau kayu. Namun sekarang juga tidak tersisa lagi. Tidak jauh dari bangunan candi ditemukan sebuah patung Manjusri yang saat ini bisa simpan di Museum Nasional Indonesia. Sekian penjelasan dari kami tentang sejarah Candi Jago. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.